Ceritanya, Anies dipercaya jadi anggota Dewan Penasihat Royal Commission for Riyadh City, lembaga strategis yang dipimpin langsung oleh Mohammed bin Salman, buat ngerubah Riyadh jadi salah satu kota ekonomi terbesar di dunia di tahun 2030. Menariknya lagi, Jakarta disebut sebagai salah satu contoh sukses transformasi transportasi publik terintegrasi. Semakin dijatuhkan semakin meroket ya. Yang berusaha menjatuhkan Pak Anies sekarang baca sendiri. Gak mungkin kan kalau orang bodoh itu sampai diangkat menjadi anggota Dewan Penasihat. Alhamdulillah, akhirnya Abah dapat pekerjaan, nggak pengangguran lagi. Dan yang paling penting, dia balik ke negara asalnya, gitu loh. Makanya saran saya ya, lebih baik Pak Anies di sana saja, nggak usah pulang. Di Riyadh saja dah di sana, atau mungkin kalau bosen di Arab Saudi nanti pindah ke Lebanon kek, ya kan? Nggak butuh sebenarnya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Abah yang diangkat sebagai Dewan Penasehat oleh Kerajaan Arab ya untuk kota Riyadh. Kenapa saya ngakak ya? Karena ternyata usut punya usut. Abah dianggap telah berhasil membangun transportasi Jakarta yang katanya telah terintegrasi. Aduh. Emang kapan Abah membangun transportasi di Jakarta? Bukannya Abah hanya membangun satu puskesmas saja ya. Kalau UWUS ya kan udah jelas ya kan. Itu karya Jokowi. Jokowi sampai dihujat habis-habisan ya kan. Membangun UWUS. Tapi faktanya Jokowi yang bekerja, Jokowi yang dihujat, lah kok Abah yang diangkat. Aduh, hebat Pak Jokowi. Saya yakin Pak Jokowi adalah orang yang ditawari oleh kerajaan Arab pada mulanya, kemungkinan besar ya. Tetapi Pak Jokowi menolak karena terlalu banyak jabatan mungkin ya. Karena sudah menjadi salah satu penasehat di Bloomberg New Economy. Makanya teman-teman ya, anak Abah ini terlihat kurang begitu semangat ya dalam memuji Abah terkait diangkatnya Abah ini sebagai penasehat lah begitu di Arab sana. Ternyata dia diangkat karena Jokowi yang bekerja. Takut ketahuan ya. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Anies Baswedan ditunjuk sebagai Dewan Penasehat Kota Riyadh, sebuah pengakuan internasional atas kapasitas anak bangsa. Di lain tempat ada mantan presiden yang masih sibuk mengurus ijazahnya, yang katanya mau kembali ke kampung halaman sebagai rakyat biasa, tapi kenyataannya rela berkeliling pelosok negeri sampai ke kabupaten demi partainya. Dan beginilah ironi politik kita. Ketika dunia memberi panggung kehormatan kepada tokoh bangsa, di dalam negeri ada pemimpin yang masih terjebak dalam urusan pribadi dan ambisi politik. Yang seharusnya menjadi teladan kesederhanaan, justru tampil sebagai politisi keliling yang tak pernah benar-benar melepaskan bayang-bayang kekuasaan. Iyalah, Abah ditunjuk sebagai penasehat kota Riyadh oleh kerajaan Arab, kerajaan Israel, kerajaan akhirat, terserah ya kan. Cuma lu harus tahu kenapa Abah itu dijadikan penasehat oleh kerajaan Arab. Jangan kerjaannya lu hanya nyindir-nyindir Jokowi aja yang katanya pulang ke Solo, jadi rakyat biasa, ternyata tetap berpolitik ya kan. Emang urusan lu apa ya kan?
cari tahu kenapa Abah itu diangkat sebagai penasehat oleh kerajaan Arab sana untuk ibu kota Riyadh itu. Karena Abah dianggap telah berhasil membangun Jakarta. Ya. Lu sadar nggak? Sejak kapan Abah membangun Jakarta? Hah? Itu semua hasil kerja Jokowi ya, dilanjutkan oleh Ahok. Kau paham sikit lah ya. Nggak percaya Abah diangkat jadi penasihat gara-gara dianggap berhasil membangun Jakarta terkait transportasi. Nih, lihat videonya. Dulu banyak yang nyinyir dan ngeremehin Anies Baswedan waktu pemilu, tapi sekarang justru Anies jadi orang penting di Arab Saudi. Jadi ceritanya, Anies dipercaya jadi anggota Dewan Penasihat Royal Commission for Riyadh City, lembaga strategis yang dipimpin langsung oleh Mohammed bin Salman, buat ngerubah Riyadh jadi salah satu kota ekonomi terbesar di dunia di tahun 2030. Menariknya lagi, Jakarta disebut sebagai salah satu contoh sukses transformasi transportasi publik terintegrasi. Gak nyangka kan? Artinya apa yang dulu dibangun di Jakarta sekarang mulai dilirik dunia internasional. Dan ini yang bikin netizen rame, karena dulu banyak yang bilang program Anies biasa aja, bahkan sering jadi bahan sindiran. Tapi sekarang justru pengalamannya dipakai jadi bahan diskusi di forum internasional. Kadang hasil kerja itu nggak selalu langsung dihargai di tempat sendiri, tapi waktu yang akhirnya membuktikan. Menurut kamu, ini bukti prestasi Anies mulai diakui dunia, atau cuma pencitraan politik aja? Paham kan? Jangankan dulu, sekarang aja masih tetap banyak yang nyinyir gitu loh. Karena faktanya Abah itu nggak bangun apa-apa di Jakarta. Abah hanya membangun seekor puskesmas, dan itu bukan saya yang ngomong, ya kan, itu fakta empiris itu. Aduh. Emang muka tembok ya. Kalau saya macam kayak gini, saya akan mengundurkan diri, mohon maaf. Yang membuat Jakarta itu transportasinya terintegrasi itu bukan saya. Saya memang pernah menjadi gubernur Jakarta, tapi bukan saya yang membangun itu. Saya nggak punya ide terkait hal itu, justru saya caci maki itu. Yang bangun Jokowi. Aduh. Lanjut. Ngeri, Anies kembali mengharumkan nama Indonesia. Anies tidak berprestasi, Anies tidak dipercaya rakyat, Anies tidak dibutuhkan Indonesia. Apakah benar begitu? Fakta menunjukkan bahwa yang terbaru ini Pak Anies diangkat menjadi anggota Dewan Penasihat di, baca sendiri. Semakin dijatuhkan, semakin meroket. Ya, yang berusaha menjatuhkan Pak Anies sekarang baca sendiri. Gak mungkin kan kalau orang bodoh itu sampai diangkat menjadi anggota Dewan Penasihat. Ya, memang Pak Anies nggak juara 2 OSIS RP. Ya nggak apa-apa, kita akui. Memang junjungan kalian lah yang lebih tinggi juaranya, ya, juara 2 OSIS RP. Yang jelas Pak Anies nggak pernah tercatat di OSIS RP. Beri komentar terbaik kalian. Loh, mau tercatat di OSIS RP ataupun tidak, ya urusannya apa? OSIS RP itu lembaga milik siapa? Jangan terlalu bangga lah ya. Coba cari lagi informasi kenapa Abah itu diangkat sebagai Dewan Penasehat ya di Kerajaan Arab terkait ibu kota Riyadh ya. Karena Abah itu dianggap berhasil ya kan membangun Jakarta terkait transportasi yang terintegrasi. Kau sadar sikit? Siapa yang bangun transportasi di Jakarta? Abah hanya melubangi jalan, kau harus ingat itu ya. Abah itu karyanya di Jakarta itu hanya sumur resapan. WUS itu yang bangun itu Jokowi ya. MRT kalau tidak salah itu Ahok, ya kan? Iya. Hah? Jangan main klaim aja. Lanjut. Alhamdulillah, akhirnya Abah dapat pekerjaan, nggak pengangguran lagi. Dan yang paling penting, dia balik ke negara asalnya, gitu loh. Anak-anak Abah bilang, Anies dapat jadi penasehat Arab Saudi, pada kejang-kejang gimana? Kita malah bersyukur, alhamdulillah banget Abah dapat pekerjaan. Karena selama ini
orang pengangguran itu selalu bikin rese begitu loh. Nah kalau saya dapat pekerjaan apalagi di negara asalnya, ya alhamdulillah kan, nggak bikin kisruh lagi di Indonesia begitu loh. Kok malah bilang kejang-kejang, kita malah bersyukur, alhamdulillah gitu loh ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, nggak ada yang nyinyir ya kan. Walaupun akhirnya ngakak juga gitu loh. Abah diangkat sebagai Dewan Penasehat di Arab karena dianggap berhasil membangun Jakarta. Repot ya, repotnya apa? Yang menunjuk orang Arab nggak tahu gitu loh keadaan di Indonesia yang sebenarnya. Jakarta itu maju, transportasinya terintegrasi itu bukan karena karya Abah, tapi nggak masalah lah ya. Yang penting biar anak Abah pada senang kan seperti itu. Tapi saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Kalau perlu Abah itu suruh tinggal di sana ya kan, kasih kewarganegaraan biar dia nggak balik lagi ke Indonesia, cukup dia menetap di negara asal leluhurnya saja ya kan. Kalau perlu sekalian jadi Raja Arab. Lanjut. Anies Baswedan tanpa jabatan di Indonesia tapi dipercaya oleh Arab Saudi untuk menjadi apa? Untuk menjadi anggota Dewan Penasehat Kota Riyadh. Ya. Tapi yang bikin heboh itu adalah pendukungnya. Anies Baswedan diangkat menjadi Dewan Penasehat, anggota Dewan Penasehat Kota Riyadh, tapi pendukungnya tuh seakan-akan Anies Baswedan itu jadi raja di Arab Saudi. Berisik banget, seakan-akan tuh Anies Baswedan udah jadi raja atau udah diangkat menjadi penasehat raja. Biasa aja lah, nggak usah terlalu berisik. Ya syukur-syukur abah kalian itu punya kerjaan sekarang. Daripada di Indonesia nggak punya kerjaan kan. Mungkin kalau menurut saya pribadi lebih baik itu Pak Anies pindah warga negara saja ke sana. Ya kan? Ke Arab Saudi. Atau mungkin ajak sekalian itu pendukung-pendukungnya yang bikin rusuh di Indonesia. Karena sebenarnya Indonesia tidak butuh orang rusuh-rusuh kayak pendukungnya Anies Baswedan. Makanya saran saya, ya, lebih baik Pak Anies di sana saja, nggak usah pulang. Di Riyadh saja dah di sana. Atau mungkin kalau bosen di Arab Saudi nanti pindah ke Lebanon kayak, ya kan? Nggak butuh sebenarnya Indonesia orang seperti Pak Anies dan juga para pendukungnya. Karena memang terlalu riuh, terlalu berisik. Ya, bagaimana menurut kalian? Pak Anies pulang lagi ke Indonesia atau di sana saja dah, di Riyadh? Hah? Tulis komentar kalian di kolom komentar, oke? See you next time. Iya, udah, suruh pulang aja. Saya yakin itu apa yang disampaikan oleh Prabowo beberapa waktu lalu, ya kan? Yang mengatakan bahwa kalau mau kabur aja ke Yaman, ya kan? Wah, itu sebetulnya yang disindir adalah si Raja Ngibul yang satu ini. Bul ngibul, ya kan? Sekarang diangkat jadi penasehat, penasehat di Arab sana, ya. Saya pikir paten kali ini orang diangkat. Nggak taunya dia diangkat karena dianggap berhasil membangun Jakarta terkait transportasi yang terintegrasi. Sejak kapan Abah membangun transportasi di Jakarta? Ada. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.